Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Itafiana. Saya mahasiswi PPG Daljab kategori 2 LPTK Universitas Jember. Kali ini saya akan mempraktekkan rencana aksi 2 dalam PPL 2 menggunakan model pembelajaran PJPL. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita mendahului dulu dengan berdoa. Silakan Ketua Kelas Faril, silakan dipimpin doa Ril. Sebelum mulai pembelajaran di pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Di absen dulu ya, siapa nanti yang tidak masuk. Hari ini siapa yang tidak masuk itu ada yang kosong. Siapa yang tidak masuk hari ini? Siapa? Izin? Sakit. Terus siapa lagi? Dimas. Kenapa Dimas? Sakit juga. Terus? Abi? Agif? Kenapa Agif? Sakit juga. Berarti memang cuacanya yang tidak mendukung. Yang lainnya juga dijaga kesehatannya, makannya, istirahat. Gitu ya. Baik, sebelum kita memulai, dilihat dulu ke papan tulis. Bu akan menayangkan pembelajaran hari ini, pembelajaran sejarah. Kita tayangkan dulu. Pembelajaran kali ini adalah materi mengenai strategi perlawanan bangsa Indonesia masa kolonial. Terus apa hubungannya Bu dengan materi yang kemarin mengenai kolonialisme sama imperialisme? Berarti strategi perlawanan merupakan adalah perlawanan oleh beberapa tokoh di berbagai wilayah Indonesia masa kolonial. Terus apa hubungannya dengan materi yang kemarin yang membahas kolonial dan imperialisme di Indonesia? Yaitu berarti apa? Perlawanan ini berarti merupakan akibat dari pelaksanaan atau praktik kolonialisme, imperialisme di Indonesia. Gitu. Selanjutnya ya, biar cepat. Lanjut akan membahas masalah manfaat. Kira-kira apa ya manfaat yang akan kita dapat setelah kita mempelajari yang namanya perlawanan di berbagai daerah. Di sini Bu Ita juga sudah menuliskan, yaitu mengambil nilai positif dari perjuangan di berbagai daerah. Supaya apa? Guna mempelajari sejarah itu adalah sebagai inspirasi kita. Oh, dulu banyak sekali pahlawan-pahlawan bangsa yang berjuang untuk mempertahankan dan memberikan nama yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Sehingga apa? Pengaruhnya apa bagi kita sebagai generasi yang sekarang ini? Apa anak-anak? Berarti apa? Usaha kita untuk apa yang kita berikan kepada negara. Seperti usaha para pejuang dahulu yang memberikan semua untuk memperjuangkan yang namanya bangsa Indonesia. Lanjut ya. Di sini juga disuarakan yaitu ada hubungannya dengan media sosial. Karena sekarang ini penjajahan tidak lagi berbentuk penjajahan bangsa. Tetapi penjajahan yang sekarang itu beralih bentuk menjadi suatu bentuk-bentuk yang lain. Ada yang bidang ekonomi, penindasan di bidang ekonomi. Ada yang sosial, budaya, banyak sekali. Terus gunanya kita apa sebagai generasi? Apa gunanya? Yaitu mengawal jika ada sesuatu yang ada hubungannya dengan kebebasan kita.
Misalkan ada kasus yang menentang yang namanya penindasan di bidang ekonomi, ada kasus penganiayaan buruh. Tugas kita mengawal, mungkin melalui media sosial, kita mengaspirasikan, memviralkan. Biar apa diviralkan? Misalkan ada kasus penganiayaan oleh buruh, kita viralkan. Biar apa kasus ini? Biar ditangani oleh pihak-pihak yang terkait. Jangan sampai banyak kasus-kasus yang ada hubungannya dengan penjajahan yang sekarang ini banyak yang tidak terekspos di luar. Seperti itu ya, kita kawal. Jangan sampai banyak sekali kasus-kasus yang ada hubungannya dengan penindasan-penindasan di berbagai bidang tidak pernah di-up di media sosial. Jadi gunanya media sosial itu seperti itu. Mungkin melalui TikTok. Punya TikTok semua? Jangan sampai nggak punya, Bu Ita aja punya. Ya, jangan isinya TikTok cuma goyang-goyang, goyang pargoy. Ya, gunanya TikTok seperti itu. Sekali-kalilah sebagai kita generasi ke depan menginspirasikan apa? Mungkin karya-karya kalian. Siapa tahu nanti kalau ada yang melihat, oh ini ada siswa Semayo punya nama mungkin di bidang basket, karya ilmiah seperti itu, sudah silakan. Itu merupakan salah satu perwujudan perjuangan juga. Mungkin beda bentuknya dengan perjuangan di masa lalu. Kalau perjuangan di masa lalu memang menggunakan senjata, tumpah darah. Kalau sekarang beda lagi, perjuangan kita adalah bagaimana kita memberikan sesuatu untuk bangsa. Paham? Dari sini paham ya anak-anak ya? Oke, lanjut. Kita lanjut ke selanjutnya, yaitu tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran, sekalian nanti Ibu akan menjelaskan langkah-langkah apa yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran. Dilihat di sini. Melalui tayangan video YouTube, peserta didik dapat menentukan pertanyaan mendasar. Ini sudah ada tayangan video YouTube. Kata kuncinya, sama menentukan pertanyaan mendasar. Dari sini berarti kita nanti Bu Ita akan menayangkan video tentang perlawanan di berbagai daerah. Setelah kalian simak, dipahami isinya, kira-kira dari tayangan video ini akan timbul pertanyaan apa yang mungkin ingin kalian ketahui. Paham? Nah, misalkan dari tayang, oh itu apa maksudnya? Ditulis saja. Nanti setelah ditulis, Bu Ita kasih kesempatan kalian untuk mengutarakan. Kita cari bersama solusinya. Solusinya itu apa? Jawaban dari pertanyaan kalian. Paham ya? Oke, lanjut yang ke selanjutnya. Oke, anak-anak, kita akan melanjutkan tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu melalui desain proyek. Di sini kita akan menggunakan model pembelajaran yang namanya PJBL. PJBL, Project Based Learning. Project sama dengan tujuan yang kedua, project. Berarti apa? Di akhir pembelajaran ini berarti kita akan membuat suatu produk atau project. Biar nanti kalian tidak bingung menentukan proyek apa, biar sama, penilaiannya juga sama, Bu Ita akan membatasi proyeknya. Walaupun dalam kurikulum Merdeka itu tidak diperbolehkan yang namanya membatasi suatu karya. Tapi biar kalian tidak bingung menghabiskan waktu, biar sama penilaiannya sama, Bu Ita akan membatasi yang namanya hasil proyeknya, yaitu berupa komik digital. Komik digital. Berarti komik digital itu nanti hasilnya berupa file. Bisa nanti dicetak, bisa. File ini nanti dikumpulkan dalam bentuk PDF. Yang Bu Ita memberikan kebebasan di sini adalah penggunaan aplikasi. Silakan kalian bebas menggunakan aplikasi apapun. Boleh Canva, boleh Comic Live, atau aplikasi yang lain. Di LKPD, Bu Ita juga sudah membuat yang namanya link-link tutorial sama link-link aplikasi yang bisa kalian gunakan untuk membuat komik digital. Lanjut ya. Melalui PJBL peserta didik membuat karya. Lah, itu karya itu yang Bu Ita maksudnya itu yaitu komik digital. Lanjut tujuan yang selanjutnya, tujuan yang keempat.
melalui presentasi. Berarti apa? Setelah produk kalian jadi, nanti Bu Ita akan memberikan kesempatan kepada beberapa kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil karyanya. Terus apa hubungannya dengan evaluasi, Bu? Nah, evaluasi ini didapat dari masukan kritikan kelompok yang lain. Sehingga nanti kelompok yang maju ke depan bisa memperbaiki kekurangan apa dalam karyanya tersebut. Paham dari sini? Lanjut ya. Bu Ita akan menerangkan masalah penilaian. Bu Ita menerangkan penilaian biar kalian nanti termotivasi. Kira-kira pada saat apa sih Bu Ita memberikan penilaian? Sehingga pada saat tersebut kalian lebih aktif. Yang pertama, Bu Ita akan melakukan penilaian pada saat pembelajaran berlangsung. Pertama, penilaian sikap saat diskusi. Jadi ketika Bu Ita memberikan waktu untuk berdiskusi, Bu Ita akan berkeliling-keliling memeriksa kalian dan akan melakukan penilaian sikap kalian dalam menanggapi pendapatnya teman, sikap kalian dalam berdiskusi seperti apa, toleransi, bekerja samanya seperti apa, komunikasinya dengan kelompok seperti apa. Paham ya? Selanjutnya yaitu penilaian presentasi. Yang presentasi juga mendapatkan nilai. Siapa yang ngomong juga mendapatkan nilai. Dinilai dari apa, Bu? Cara berkomunikasi yang baik, penggunaan bahasa bakunya seperti apa, cara menanggapi pertanyaan teman seperti apa. Siswa yang bertanya juga akan mendapatkan nilai. Seperti itu. Lanjut, penilaian perencanaan produk. Jadi nanti di tahap inti ada yang namanya tahap perencanaan produk. Di sini Bu Ita juga akan melakukan penilaian. Saat kalian merencanakan produk, nanti apakah cross check-nya dengan hasil akhir itu sama apa tidak? Sesuai apa tidak? Perencanaan awal dengan hasil akhirnya apakah sama atau tidak? Makanya pada saat ini diharapkan kalian benar-benar matang dalam membuat perencanaan. Sehingga apa? Sehingga sama, sesuai dengan hasil akhir. Lanjut, penilaian yaitu penilaian yang terakhir. Penilaian ini dilakukan pada saat semua kegiatan inti itu sudah selesai. Jadi pas waktu penutup. Penilaian komik digital sendiri, yaitu komik kalian juga dinilai. Misalkan kreativitas, gambarnya seperti apa. Jangan-jangan kalian mengambil gambar yang buram, tulisannya jelas apa tidak. Terus isinya kira-kira apakah sesuai dengan materi atau tidak. Terus yang terakhir, penilaian yang terakhir yaitu penilaian post test. Nanti Bu Ita akan memberikan link di akhir pembelajaran, silakan kalian mengerjakan. Nanti di-share di grup WA. Dari sini ada yang ditanyakan? Kita lanjutkan nanti yang selanjutnya. Nah, dari kita akan menayangkan ini apa anak-anak? Uang, tahu, uang. Kalau masalah uang memang langsung uang. Sudah, dari sini Ibu akan tanya. Sekarang, Baril, Ril, dari sini Ril. Dari uang ini yang setiap hari Fahril pegang, uang yang mana Ril? Uang yang 5.000. 5.000. Berapa lembar Ril? 2. Berarti uang sakunya 10.000. Terus yang lain. Sekarang Rian. Mana Rian? Yan, Rian. Dari sini Yan. Yang sering dipegang uang yang mana? 10.000. Kira-kira dari sini yang sering dipegang, kira-kira anak-anak paham enggak ini gambarnya siapa? Paham? Enggak paham? Baru enggak paham. Ini gambarnya apa anak-anak? Lah, sudah tahu ini gambarnya pahlawan. Ya Yan, gambarnya pahlawan Rian. Nah, ini pahlawan ya Rian. Ini kan sering dipajang Rian. Sering dipajang di kelas-kelas waktu SD, SMP itu sering. Gunanya apa sih nak? Ini gunanya foto-foto ini dipajang di uang yang sering kalian pegang setiap hari, sering kalian jajankan, sering dipajang di dinding-dinding kelas. Gunanya apa? Kok ditaruh di uang yang sering digunakan setiap hari? Gunanya apa? Supaya kita apa? Lah, itu.
Seperti kita memajang foto di HP, wah, entah foto siapa itu, supaya kita ingat, kita buka, wah, fotonya ini, wah, fotonya ini, ingat, semangat. Sama seperti ini. Kenapa pemerintah memajang foto-foto tokoh ini di sini? Karena uang itu setiap hari kita pegang, setiap hari kita cari, supaya kita ingat, bukan ingat orangnya, tetapi ingat lah. Supaya ingat, oh ini pahlawan ini, paling tidak tahu namanya. Oh ini Antasari, oh ini Cut Nyadin, Imam Bonjol, Patimura. Sekarang tak tanya, sekarang gambar uang berapa yang gambarnya Antasari? Uang yang berapa? Pinter, berarti tahu. Dari sini gambarnya Patimura. Sama seperti kalian fotonya si Doi yang ditaruh di HP supaya aku pernah ditolong dia. Sama seperti ini supaya kita tahu nggak hanya namanya saja, tetapi perjuangannya dahulu seperti apa. Supaya kalian lebih tahu perjuangan mereka seperti apa. Makanya di dalam sejarah ada materi ini, perjuangan di berbagai daerah melawan kolonialisme, imperialisme bangsa Indonesia. Supaya kalian tahu. Dan sekarang alhamdulillah kita menuju ini biar kita tahu. Paham ya anak-anak ya? Lanjut. Nah, sebelum Bu Ita menayangkan video, silakan kalian keluarkan yang namanya buku catatan, buku sejarah dikeluarkan, buku paket dikeluarkan. Silakan dikeluarkan dulu, dipersiapkan. Alat tulisnya dipersiapkan. Sudah dipersiapkan ya? Dengarkan dulu. Nanti setelah Bu Ita menayangkan video, kalian simak baik-baik. Dari video ini, kira-kira mungkin ada suatu pertanyaan yang ingin kalian ketahui. Ditulis dulu. Oh, ini apa ini maksudnya? Ditulis. Nanti setelah ini selesai, baru Bu Ita memberikan kesempatan beberapa orang untuk mengungkapkan pertanyaan apa yang ingin dicari jawabannya, solusinya. Paham ya? Sip. Sudah siap menyimak ini? Sudah. Baiklah, disimak baik-baik. Sebelum Bu Ita menayangkan video, silakan kalian keluarkan yang namanya buku catatan, buku sejarah dikeluarkan, buku paket dikeluarkan. Silakan dikeluarkan dulu, dipersiapkan, alat tulisnya dipersiapkan. Sudah dipersiapkan ya? Dengarkan dulu. Nanti setelah Bu Ita menayangkan video, kalian simak baik-baik. Dari video ini, kira-kira mungkin ada suatu pertanyaan yang ingin kalian ketahui. Ditulis dulu. Oh, ini apa ini maksudnya? Ditulis. Nanti setelah ini selesai, baru Bu Ita memberikan kesempatan beberapa orang untuk mengungkapkan pertanyaan apa yang ingin dicari jawabannya, solusinya. Paham ya? Sip. Sudah siap menyimak ini? Sudah. Baiklah, disimak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video sejarah Dinasti. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang Perang Padri, yaitu perlawanan yang dilakukan oleh kaum Padri dari Minangkabau, Sumatera Barat terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Sekarang kita akan membahas tentang Perang Diponegoro dan Perang Aceh terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Simak terus ya. Pertama, kita akan membahas Perang Diponegoro terlebih dahulu ya. Sadumuk batuk sanyari, bumi ditohi tekan pati, yang artinya sejengkal tanah dibela sampai mati. Begitulah semangat perjuangan yang dikobarkan Pangeran Diponegoro untuk merebut tanah Jawa dari tangan Belanda. Perang Diponegoro dilatar belakangi oleh dua hal. Yang pertama,
karena semakin sempitnya kekuasaan raja-raja di Yogyakarta, karena wilayah pantai utara Jawa sudah dikuasai oleh Belanda. Yang kedua, karena kemarahan Pangeran Diponegoro semakin memuncak ketika Patih Dunurejo pemimpin Yogyakarta dan Anthony Hendrik Smithard sebagai residen Yogyakarta merencanakan untuk menyingkirkan Pangeran Diponegoro dengan cara memasang patok untuk pembangunan jalan di atas tanah milik Pangeran Diponegoro di daerah Tegalrejo. Pangeran Diponegoro kemudian mengganti semua patok dengan bambu runcing sebagai simbol perlawanan terhadap Belanda. Kabar mengenai perlawanan Pangeran Diponegoro meluas ke berbagai daerah. Rakyat serta para ulama dan bangsawan yang merasa kecewa terhadap Belanda turut serta dalam perlawanan. Dalam perlawanan ini, Pangeran Diponegoro memiliki dua tokoh penting, yaitu seorang ulama dari Surakarta bernama Kiai Mojo dan panglima perang bernama Sentot Prawirodirjo. Pada masa awal pertempuran yang berlangsung, pasukan Diponegoro selalu berhasil mengalahkan pasukan Belanda yang saat itu dipimpin oleh Hendrik Marcus de Kock. Keberhasilan pasukan Diponegoro disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu semangat perang pasukan Pangeran Diponegoro masih tinggi. Siasat perang gerilya Pangeran Diponegoro belum tertandingi. Dan sebagian pasukan Belanda masih berada di Sumatera Barat untuk menghadapi Perang Padri. Dalam perkembangannya, perlawanan Pangeran Diponegoro semakin meluas ke daerah Banyumas, Kedu, Pekalongan, Semarang, Rembang, Madiun, dan Magetan. Pemerintah kolonial Belanda sangat kewalahan menghadapi Perang Diponegoro. Hendrik Marcus de Kock kemudian menemukan strategi benteng Stelsel untuk mengatasi Perang Diponegoro. Strategi ini dilakukan dengan cara membangun benteng-benteng untuk melemahkan dan mempersempit wilayah lawan. Strategi benteng Stelsel berhasil membuat pasukan Diponegoro melemah. Satu persatu daerah berhasil dikuasai oleh Belanda. Bahkan, satu persatu pengikut Pangeran Diponegoro gugur atau menyerah kepada Belanda. Sampai akhirnya pada tahun 1829, Belanda berhasil memaksa Panglima Perang Sentot Prawirodirjo untuk menyerah. Hal ini menjadi pukulan berat bagi perjuangan Pangeran Diponegoro. Namun, pasukan Diponegoro tetap pantang menyerah. Kemudian, pada tahun 1830, Belanda mengajak Pangeran Diponegoro untuk melakukan perundingan damai. Akan tetapi, pada saat perundingan damai yang dilaksanakan di Magelang, Pangeran Diponegoro justru ditangkap dan diasingkan ke Makassar. Setelah 25 tahun ditahan di benteng Rotterdam Makassar, Pangeran Diponegoro wafat pada tanggal 8 Januari 1855. Makamnya terletak di Jalan Diponegoro, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selanjutnya, kita akan membahas perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Aceh terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Teman-teman masih ingat pada video sebelumnya tentang perlawanan Aceh terhadap bangsa Portugis, kita sudah membahas bahwa Aceh adalah pusat perdagangan yang besar di Indonesia. Dalam perkembangannya, melalui Batavia 25 Agustus 1628. Kapal-kapal Angkatan Laut Mataram tiba dan mulai menurunkan pasukannya di sebelah utara benteng Hollandia milik VOC. Kedatangan pasukan Mataram ini membuat Belanda memperingatkan pasukannya untuk menarik semua prajurit ke dalam benteng dan mulai menembaki prajurit-prajurit Mataram. 28 Agustus 1628, sebanyak 27 kapal Mataram lainnya memasuki Tegok dengan berlabuh cukup jauh dari Batavia. Dari bagian selatan Batavia, pasukan Mataram yang berjumlah 1.000 orang mulai tiba. Tanggal 29 Agustus 1628, pasukan Mataram mulai melancarkan serangan pertamanya terhadap benteng Hollandia.
Namun serangan ini berhasil dihalau oleh pasukan VOC yang dipimpin oleh Jacob van der Platen. Pada bulan Oktober, pasukan Mataram kembali tiba dengan jumlah 10.000 tentara. Mereka memblokade semua jalan dari selatan hingga barat kota. Serangan demi serangan dilancarkan tetapi mengalami kegagalan. Salah satunya disebabkan kurang persiapannya logistik. Karena perang yang berlarut-larut, Sultan Agung mengirim pasukan untuk menghukum dua komandan pasukannya yaitu Tumenggung Bahureksa dan Pangeran Madurareja karena dianggap gagal. Pasukan Mataram akhirnya meninggalkan Batavia. Dan pasukan VOC menemukan 744 mayat pasukan Mataram tanpa kepala akibat hukuman dari kegagalan pasukan ini. Gagal di serangan pertama, Sultan Agung menyadari penyebabnya. Persiapan logistik dirasa sangat penting karena jarak yang sangat jauh yang ditempuh pasukan Mataram. Untuk itu ia memutuskan mendirikan banyak desa pertanian padi yang dikelola oleh petani Jawa di pantai utara Jawa bagian barat. Setelah banyak menempatkan sentra dukungan logistik di sepanjang jalur ke Batavia, pada Mei 1629, Mataram mulai melancarkan serangan kedua. Serangan kedua terdiri dari dua kekuatan yaitu tentara Priangan pimpinan Adipati Ukur dan tentara utama dari Mataram yang dipimpin Adipati Juminah. Total pasukan sekitar 20.000 orang. Rencana awal Adipati Ukur diminta menunggu pasukan utama bertemu dengannya di Priangan dan kemudian berangkat bersama-sama pada bulan Juni. Namun karena kekurangan persediaan logistik, Adipati Ukur memutuskan untuk menyerang Batavia terlebih dahulu. Saat pasukan Juminah tiba di Priangan, Adipati Juminah merasa marah terhadap apa yang Adipati Ukur lakukan. Adipati Ukur berniat untuk mundur dari pertempuran tersebut. Namun ia teringat atas apa yang terjadi pada Tumenggung Bahureksa dan Pangeran Madurareja. Sultan Agung paling tidak menyukai kegagalan. Adipati Ukur akhirnya memutuskan untuk tetap bertempur. Pasukan Mataram kemudian mendirikan perkemahan di selatan Batavia yang dikenal sebagai daerah Matraman. Mereka mengepung Batavia dengan membendung dan mencemari Sungai Ciliwung sehingga menyebabkan... Anak, sudah ya? Baik, sudah dituliskan semua kan permasalahannya? Sekarang Ibu akan memberikan kesempatan bagi beberapa siswa untuk mengutarakan permasalahan atau pertanyaan mendasar dari video yang Ibu tayangkan tadi ya. Nanti anak-anak ini yang aktif berpendapat juga akan mendapatkan nilai. Siap ya anak-anak ya? Dari 36 siswa ini siapa yang mau mengutarakan pertanyaan atau permasalahan mendasar dari tayangan video ini? Silakan angkat tangan. Wah, luar biasa semua angkat tangan. Luar biasa. Ditunjuk saja ya biar tidak berebut. Absen. Oh, siapa yang namanya Bella? Bella. Siap Bel, mengutarakan pertanyaan. Mengutarakan pertanyaan mendasarnya, silakan dibacakan dulu. Adakah hubungan antara latar belakang Kang Aceh dengan adanya traktor London? Baik, kita berikan aplaus dulu untuk Bella. Bagus sekali ya. Bagus. Bella absen? 6. Nanti yang lain namanya siapa disebutkan absennya. Absen 6. Baik. Selanjutnya kita berikan kesempatan lagi untuk yang lain. Dari 36 siswa ini siapa yang mau mengutarakan pertanyaan mendasarnya? Silakan angkat tangan. Wah, semua aktif sekali. Kita tunjuk saja yang belakang. Rian, silakan maju ke depan Rian, mengutarakan pertanyaan mendasarnya. Biar temannya tahu.
Diambil dulu Rian. Hadap ke sana, perkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Rian Cahya Rizka, Absen. absen 29. Silakan. Bagaimana langkah Belanda untuk mematahkan kekuatan Aceh, Bu? Yang dalam video disebutkan bahwa Aceh sulit dikalahkan Belanda. Terima kasih Rian. Kita beri aplaus dulu untuk Rian. Bagus. Seperti itu ya, yang lain harus menyebutkan nama, absen, biar Bu Ita bisa menilai. Paham ya? Paham. Baik, sekarang kita berikan kesempatan untuk yang ketiga. Dari 36 ini, yang lain yang belum pernah maju, siapa yang mau bertanya? Ntar. Laki-laki, sekarang yang laki-laki aja. Yang ketiga, yang namanya Fahril, silakan maju. Fahril, mengutarakan namanya. Jangan lupa namanya siapa, absen siapa ya, Ril. Siap. Perkenalkan, nama saya Fahril Dwi Raditya, nomor absen 17. 11. Silakan Ril. Pertanyaan saya adalah, mengapa pasukan Diponegoro sulit dikalahkan, Bu? Dan penyebabnya itu apa aja? Baik, terima kasih ya Fahril. Kita beri aplaus dulu untuk Fahril. Sudah dapat 3 pertanyaan. Kita tambah 2 ya. Jadi pas 5. Kelompoknya nanti 5. Terus kita berikan untuk peserta didik yang keempat. Dari sekian ini yang belum, silakan. Siapa yang mau mengutarakan pertanyaan mendasar? Angkat tangan. Ntar saya yang namanya Arin. Mana Arin? Maju Arin, silakan Arin. Maju. Diperkenalkan dulu namanya, absen berapa? Perkenalkan, nama saya Arin Dwi Wayuntias, nomor absen 4. Nomor 4. Silakan Arin. Mengapa dalam pertempuran Mataram ke Batavia selalu mengalami kegagalan, Bu? Apa yang menyebabkannya? Baik, terima kasih Arin. Kita beri aplaus dulu untuk Arin. Bagus ya, aktif-aktif. Yang lain diharapkan juga ikut aktif karena temannya mau maju mengutarakan. Terakhir ya, sekarang ya. Semoga yang terakhir ini juga termotivasi. Yang terakhir menjadi pertanyaan yang terakhir. Dari sekian ini yang belum. Siapa yang mau angkat tangan mengutarakan pertanyaan mendasar? Silakan yang belum. Silakan. Saya. Baik. Akan tunjuk yang namanya Salsa. Mana Salsa? Salsa, maju Salsa. Mengutarakan pertanyaannya biar temannya tahu. Diperkenalkan namanya, nama lengkap, absen. Baru mengutarakan pertanyaannya. Paham ya? Silakan Salsa. Nggak apa-apa munyer-munyer. Sa, namanya Sa. Perkenalkan, nama saya Salsabella Sabrina Aulia, absen 30. Absen 30. Saya mau bertanya, Bu, yang menyebabkan Hasanuddin melakukan perlawanan sampai berakhir, Bu? Terima kasih. Ya. Tepuk tangan dulu untuk Salsa. Bagus sekali ya. Berarti kita sudah mendapatkan yang namanya 5 pertanyaan mendasar. Dicatat semua? Baik, dilihat dulu di papan tulis anak-anak. Di papan tulis ini ada yang namanya pembagian kelompok. Nanti dari 36 kelompok, nanti dari 35 peserta didik akan dibagi kelompok 5 orang peserta didik. Jadi masing-masing kelompok jumlahnya 5. Gitu ya. Jadi pembagian ini berdasarkan heterogenitas. Maksudnya apa? Jadi setiap kelompok itu ada yang namanya masing-masing yang ada ahli IT-nya, ada yang ahli dalam berdebat, ada yang ahli dalam presentasi, jadi berbicara di depan. Jadi setiap kelompok itu ada dibagi ahli-ahlinya. Paham ya? Silakan dibagi 5 orang peserta didik masing-masing kelompok. Silakan. Bangkunya dibentuk huruf U. Yang bagian tengah hanya meja-meja yang tidak digunakan, tapi kursinya digeser ke pinggir sama ke belakang semua. Silakan, laptopnya di bawah, bentuk U. Yang meja yang tidak digunakan ditaruh tengah. Itu.
mejanya yang tidak digunakan taruh tengah. Ini meja-meja ini yang tidak digunakan ditaruh tengah. Baik, jangan mepet tembok, ini digeser ke tengah saja. Nah, gitu. Mejanya taruh tengah, yang tidak digunakan taruh tengah. Bagus. Ya, mejanya taruh tengah, yang tidak digunakan ditaruh tengah mejanya. Taruh tengah semua, kursinya saja yang dipindah. Kursi saja yang dipindah. Ini taruh tengah sini, taruh tengah. Yang tidak digunakan taruh tengah saja. Mejanya taruh tengah. Nah ini. Lah, hop. Ya, taruh tengah. Yang tidak digunakan ditaruh tengah. Ini yang benar seperti ini, Dok. Yang seperti ini. Seperti ini. Lah, digeser. Kursinya seperti itu. Lah. Taruh tengah sini enggak digunakan, enggak apa-apa. Taruh tengah sini. Oh, digunakan. Ini digeserkan sini. Lah. Nah, taruh tengah semua. Dipepetkan, mejanya dipepetkan semua. Nah, begitu, bagus. Laptopnya di bawah, dibuka semua, dihidupkan semua. Silakan laptopnya di bawah. Yang enggak punya laptop, kita pinjami siapa yang enggak bawa laptop? Yang enggak bawa? Laptopnya di bawah. Silakan dihidupkan laptopnya, masing-masing kelompok. Dihidupkan laptopnya. Kalau yang mau ngecas silakan diambil kabel olornya diambil. Taruh tengah. Usahakan ada jalan untuk akses Faril. Usahakan ada jalan ini apa? Untuk syuting bentuk kelompoknya dari sini ya, sini ke sana ya, dari sini di syuting, sini temennya, nggak apa-apa dari sini aja, nggak apa-apa, sama nggak usah riwari usah no, sama kesel gue. Laptopnya ada satu-satu kan rek yo, lah di syuting dari sini dok, sini geserkan sini aja lah, biar tahu. Ya, paham? Dihidupkan laptopnya, dihidupkan rek. Nggak apa-apa, nggak apa. Baiklah anak-anak, sekarang kan sudah membentuk kelompok 1. Mana kelompok 1? Kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 2 mana kelompok 2? Oh, berpindah kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok terakhir 5 ya. Baik, di sini ya. Kita lihat dulu di papan tulis anak-anak. Nanti pembagian kelompoknya sesuai sini. Berarti nanti kelompok 1 akan membahas yang namanya Perang Aceh. Terus kelompok 2 membahas Perang Mataram.
Kelompok 3 membahas perang Hasanuddin. Kelompok 4 perang Diponegoro. Yang terakhir kelompok 5 membahas masalah perang Patimura. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, sebelumnya Ibu akan membagikan yang namanya LKPD. Kemarin kan yang sudah di-share kan LKPD cetak, belum. Yang kemarin LKPD digital. Silakan dibagikan dulu. Silakan dibagi sesuai kelompoknya satu-satu. Silakan kelompok 1 bagi 1, kelompok 2 bagi 1. Sambil menunggu pembagian LKPD, sambil menunggu kita lihat ke depan ya anak-anak. Nah, di bagian LKPD ada yang namanya LK. Di bagian belakang, coba dibuka LKPD-nya di bagian belakang, ada contoh LK. LK 1.1, contohnya seperti ini, dilihat di lembar bagian belakang. LK 1.1, LK 1.1 ini berisi masalah mendasar yang temannya tadi sudah maju ke depan untuk presentasi. Ditulis lagi. Bagian Aceh ya bagian Aceh. Tadi temannya ada yang bertanya masalah perang Aceh. Seperti itu. Kelompok 2 juga seperti itu. Tadi membahas masalah apa? Ditulis di LK 1.1. Terus di LK 1.2 kalian mencari jawaban. Mencari jawaban dari pertanyaan LK 1.1. Dicari kira-kira ada sekali banyak jawaban. Pasti tidak hanya satu jawaban. Boleh 3 jawaban, boleh 2. Jawaban dari LK 1.1. Ini contohnya LK 1.2. Sedangkan di LK 1.3 merupakan solusi akhir. Solusi akhir ini didapat dari LK 1.2. Kalau LK 1.2 ini berisi banyak sekali jawaban, sedangkan di LK 1.2 berisi 1 jawaban. Mungkin bisa berupa kesimpulan dari berbagai alternatif seperti itu. Paham ya? Paham. Baik. Sekarang Ibu akan menayangkan yang namanya LKPD digital. LKPD digital yang sudah Ibu share kemarin akan dibahas lagi di sini. Depan ini ada LKPD digital, kalian buka yang LKPD cetaknya. Kita buka ya. Ini yang kemarin. Ini penilaiannya. Kita buka yang ada halamannya kegiatan 2 komik digital. Di situ juga sudah ada pembagian kelompoknya, terus gambar meja belajar, denanya seperti apa, terus LK-LK-nya juga seperti apa. Itu sudah ada. Terus di sini juga ada yang namanya cara membuka sumber belajar. Maksudnya apa? Sumber belajar ini kita gunakan nanti untuk mencari jawaban atau mencari solusi dari pertanyaan teman-temannya tadi. Itu caranya. Tinggal klik-klik aja di PPT interaktifnya, tinggal klik. Langkah pertama pilih apa dulu, diklik. Langkah kedua pilih apa dulu, diklik. Di situ juga sudah ada banyak sekali. Dari sini apa ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, berarti kita menuju yang selanjutnya. Baik anak-anak, sebelum kalian mencari solusinya, silakan kalian perhatikan yang namanya bahan ajar. Bahan ajarnya ini berupa digital, sudah Ibu linkkan di PPT interaktifnya. Setelah nanti kalian mencari PPT-nya dan mencari bahan ajar akan nampak seperti ini. Di sini juga banyak sekali sumber-sumbernya, silakan kalian mencari. Pertama ya, ini daftar isinya, penyusunnya, terus di sini ada namanya
petunjuk kerja. Nanti langkah-langkah kerjanya apa? Langkah pertama, mulai langkah pertama sampai terakhir. Peta konsep. Di sini ada yang namanya link-link. Silakan kalian nanti jika mau menggunakan silakan tinggal klik saja ikon-ikon play itu. Sudah langsung nanti mengeling ke sumber belajar. Di situ ada yang namanya Perang Aceh, kelompok 1 ya, Perang Aceh. Di sini juga sudah banyak yang namanya sumber-sumber. Nanti kalian tinggal mencari saja, kemudian menuliskan. Mulai siasat Belanda untuk melakukan pelemahan, terus berakhirnya Perang Aceh, terus Perang Mataram, mulai latar belakang. Di sini juga sudah banyak. Terus Perang Makassar, Gorontalo, latar belakang sampai perjanjian Bongaya juga ada. Terus ini Perang Diponegoro tadi kelompok berapa juga sudah ada latar belakang. Terus sebab khususnya apa. Terus ini akhir perang, dampak perang. Ini Perang Patimura tadi ada kelompok berapa? Kelompok 4 apa kelompok 5? Juga sudah ada ya, kelompok 4 ya. Di sini sudah ada semua. Paham ya anak-anak ya? Berarti selain dari bahan ajar, kalian boleh menggunakan bahan lain. Boleh nanti mencari di Google, mencari di buku paket atau artikel yang lain. Paham ya? Baik, kita lanjutkan. Terus di sini dilihat sebelum nanti kalian mengerjakan yang namanya desain proyek, di sini Ibu akan menerangkan yang namanya kriteria. Kriteria apa yang menjadi penilaian yang harus ada di dalam komik. Pertama, nanti komik yang kita buat itu minimal harus 2 lembar, boleh lebih dari 2 lembar, boleh. Terus yang kedua, boleh menggunakan aplikasi lain selain Comic Lab, boleh Canva, Comic Lab atau aplikasi yang lain terserah sesuai pengetahuan kalian mengenai aplikasi yang bisa digunakan untuk komik digital. Yang ketiga, hasil komiknya nanti diunduh dalam bentuk PDF. Jadi jangan bentuk yang lain, biar sama, biar nanti gambarnya tidak berubah-ubah. Terus yang keempat, setelah kalian berhasil membuat komik digital, komiknya nanti diunggah ke link. Di PPT interaktif itu ada link pengumpulan tugas. Tinggal nanti kalian drag, tinggal menarik di link yang sudah disediakan Ibu. Dari sini paham? Paham. Baik, lanjut ya. Di sini ada beberapa contoh komik digital. Baik anak-anak, di sini Ibu akan menampilkan yang namanya contoh komik digital. Ini komik digital dari kelas 12 IPA 2. Nanti kalian juga akan mengerjakan hal yang sama di kelas 12, yaitu dalam ujian praktek sejarah kalian akan disuruh berupa tagihannya berupa komik digital. Nanti diperhatikan baik-baik makanya. Di sini judulnya Cut Nyak Din. Mereka menggunakan gambar dari siswa sendiri. Karena apa? Waktu pengerjaan proyek itu sangat lama, hampir berapa kali pertemuan. Sedangkan kalian kan hanya 2 kali pertemuan. Jadi nanti gambarnya bukan berasal dari gambar kalian, tetapi gambarnya diambil dari mengunggah dari gambar-gambar di internet. Ini contohnya, disimak dulu. Bagus sekali, ini banyak sekali. Kalau kepingin tahu hasil kakak-kakak kalian, silakan kalian nanti melihat di perpustakaan. Itu banyak sekali hasil komik dari kakak kalian. Aslinya mereka juga mengumpulkan dalam bentuk PDF. Ada juga nanti yang berbentuk cetak. Nanti ini bukan di print ya, tapi dicetak. Nanti kelas 12 kalian juga akan mengerjakan ini, mencetak komik. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak. Baik anak-anak, dilihat ke papan tulis. Sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya mendesain perencanaan produk. Silakan nanti Bu Ita kasih waktu 20 menit. Silakan nanti kalian berdiskusi dengan temannya untuk mendesain produk kalian nanti seperti apa. Gambarnya seperti apa. Nanti ceritanya seperti apa, isi dari percakapannya seperti apa. Dari sini ada yang
Ada yang perlu dipertanyakan? Tidak. Paham ya? Di sini juga sudah ada. Silakan kalian buat. Nanti di situ ada contoh-contoh komiknya. Bu Ita kasih waktu 20 menit untuk perencanaan produk. Kira-kira cukup apa tidak? Cukup ya? Cukup. Nanti Bu Ita akan memberikan waktu untuk setiap kelompok mengajukan yang namanya perencanaannya seperti apa. Perencanaan kelompok 1 seperti apa, dijabarkan kelompok 2 juga seperti itu, perencanaannya seperti apa. Nanti perwakilan saja yang maju ke depan. Paham ya anak-anak? Baik, 20 menit dimulai dari sekarang. Cut. Nah, wis. Sudah dibuat perencanaannya. Dan nanti siapa yang bagian merencanakan siapa, terus bagian apa lagi, namanya siapa, yang menuliskan percakapan nanti siapa namanya, terus menggunakan gambar apa ini? Menggunakan gambar diambil dari internet ya. Sudah ditulis percakapannya nanti apa, seperti apa juga sudah. Pembagian tugasnya juga sudah ya. Nanti dibagi, nanti sudah. Kelompok 1 ya? Kelompok 1. Baik. Ke kelompok 2 mana? Kelompok 2 sudah dibuat desainnya. Berarti desainnya dari Google. Sudah dibagi tugas-tugasnya ya. Terus alur ceritanya sudah. Siapa saja kelompok 2 ini namanya? Hari, terus terus sudah ya 5. Nah, sudah dibagi tugas-tugasnya. Terus ada yang ditanyakan mungkin desainnya sudah dibuat desainnya seperti apa, gambarnya diambil sudah gambarnya di sini kita kenal sudah ya. Berarti nanti ini dibuat berapa lembar? 2 lembar. Oh 3. Terus nama kelompoknya siapa saja? Terus ada yang ditanyakan? Sudah bisa ya? Terus oh ini ngambilnya nanti di Google, nanti disimpan dulu dalam gambar, nanti dihapus backgroundnya caranya BG terus gitu ya. Nanti ceritanya siapa yang buat? Berapa lembar ini? 2 lembar ya. Kelompoknya siapa saja? Bella Dwi absen 6. Terus Biviri absen 14 ya. Terus apa lagi? Alvin absen. Ya nanti dilihat. Terus absen siapa lagi? Ariel absen 16 ya. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Bagus. Dapat. Baik anak-anak, tadi Bu Ita juga sudah keliling ya melihat perencanaan produk. Berarti nanti Bu Ita memberikan kesempatan untuk kelompok 1, 2, 3, 4 dan seterusnya untuk mempresentasikan bagaimana perencanaan produk. Berarti yang presentasi hanya perencanaan produk. Nanti gantian temannya yang lain dari kelompok 1 membacakan menyusun jadwal. Paham? Dari sini paham? Baik. Silakan kelompok 1, siapa yang mewakili kelompok 1 untuk presentasi perencanaan produk? Siapa? Saya, Bu. Silakan ke sini saja biar terdengar temannya. Silakan perkenalkan dulu biar nanti dinilai kita ya. Perkenalkan, nama saya Dwi Firlina Visa, absen 14. Absen? 14, Bu. Silakan. Jadi gini, perencanaan produk dari kami yaitu cerita komik kelompok kami nantinya membuat 2 lembar, Bu. Komik digital menggunakan gambar dari Google dan tokohnya 2 anak perempuan dan ibunya. Isi di dalamnya mengenai cerita dari ibu mereka mengenai perang Aceh. Oke, bagus sekali. Kita beri aplaus dulu untuk
Sekian, terima kasih. Selanjutnya kita beri kesempatan untuk kelompok 2. Siapa kelompok 2 yang mau presentasi perencanaan produk? Silakan maju ke depan, silakan. Silakan maju ke depan membawa hasil presentasi kelompoknya. Silakan dibawa ini biar terdengar temannya. Ini dibawa. Nah, perkenalkan dulu namanya sama absen biar nanti kita nilai. Biarkan nanti yang lain juga termotivasi ya, biar nanti aktif juga. Silakan perkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Ragita Dia Pramesti, absen 28. Perencanaan produk kelompok kami yaitu hampir sama dengan kelompok 1. Cerita komik kelompok kami nantinya membuat 2 lembar, Bu. Komik digital menggunakan gambar juga dari Google yang tokohnya 2 anak laki-laki yang bercerita tentang cerita Perang Mataram dengan judul Cerita Sultan. Bagus sekali. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Terima kasih ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan untuk presentasi perencanaan produk kelompok 3. Siapa kelompok 3 yang mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan? Maju, silakan maju ke depan. Memperkenalkan diri, nomor absen, terus mengutarakan perencanaan produk kelompoknya seperti apa. Silakan. Silakan maju. Perkenalkan dulu nama sama absen. Silakan di bawah dulu. Silakan diperkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Idan Jarwati, absen 19. Perencanaan produk kelompok kita kebagian tentang Perang Hasanuddin. Nantinya kita membuat 3 lembar, Bu, biar bagus nilainya. Gambarnya diambil juga dari Google dengan tokoh 4 anak laki-laki dan seorang guru perempuan. Ceritanya mengenai cerita salah satu anak yang menceritakan gurunya saat menerangkan Perang Hasanuddin. Baik, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Bagus sekali ya. Kayaknya semua perencanaan produknya hampir sama. Kita beri kesempatan untuk kelompok 4 terakhir. Dari kelompok 4 siapa yang mau presentasi? Silakan maju ke depan. Kita beri aplaus dulu biar cepat majunya. Silakan perkenalkan dulu namanya, terus absennya. Silakan di bawah. Nah, tugasnya membawa. Perkenalkan, nama saya Rindu Wayuntias, nomor absen 4. Perencanaan produk kelompok 4 kebagian tentang Perang Diponegoro. Nantinya kita membuat 2 lembar, Bu. Gambarnya diambil juga dari Google dengan tokoh 3 anak laki-laki dan seorang kakek. Ceritanya mengenai cerita salah satu anak yang menceritakan kakeknya yang bercerita tentang Perang Diponegoro. Bagus, kita beri aplaus dulu untuk kelompok yang terakhir. Terima kasih. Baik anak-anak, Ibu lihat dari perencanaannya juga sudah matang. Sekarang kita melanjutkan yang tahap selanjutnya, yaitu tahap membuat penjadwalan. Cut dulu, Nduk. Tadi Bu Ita kan sudah keliling mulai kelompok 1, 2, 3, 4 sampai ke 5. Desainnya juga sudah bagus. Semua gambar-gambarnya juga sudah mulai dikumpulkan dalam folder, perkataannya, pertanyaannya, terus diskusinya juga sudah. Kita akan menuju tahap selanjutnya, yaitu apa? Kita buka dulu ya di sini, mendesain produk sudah. Mendesain produk, kita akan menuju fase yang ketiga, yaitu menyusun jadwal pembuatan. Di situ sudah ada yang namanya contoh, cara menyusun format-formatnya, isinya seperti apa. Nanti kalian diskusi lagi, kira-kira dibutuhkan berapa waktu untuk membuat jadwal pembuatan. Kira-kira 20 menit. Gimana? Cukup ya membuat jadwal. Nanti kalian akan mempresentasikan hasil dari pertama tadi, yaitu perencanaan desain produknya, nanti presentasi. Terus yang kedua nanti
masalah menyusun jadwal juga presentasi. Untuk saat ini kalian saya beri waktu 20 menit untuk membuat jadwal pembuatan produk. Paham? Oke. 20 menit dihitung dari sekarang. Silakan berdiskusi. Cut. Dibuat jadwal pembuatannya ya. Nanti pembagian waktunya kira-kira untuk membuat ini berapa menit, untuk membuat ini di situ kan sudah ada rentrengannya berapa menit, terus dilakukan oleh siapa, nanti dibagi oleh ini dan ini, oleh ini dan ini, dibagi ya, itu ya. Jangan lupa nanti diperiksa, sebelum diperiksa terus mengunggah tugas. Paham ya? Ada yang tanyakan? Sudah. Datanya sudah dibuat. Sudah dibuat dulu. Dibuat jadwal pembuatan. Nanti dibagi untuk pembuatan langkah yang pertama berapa menit, itu ya. Yang kedua apalagi percakapan berapa menit, dilakukan oleh siapa, biar nanti cepat selesai tugasnya. Sudah semua. Ada yang ditanyakan? Tidak. Namanya siapa tadi? Lanjut. Buat jadwal pembuatan. Sudah. Terus sudah dibagi pembagian tugasnya. Sudah. Nanti ditulis ya. Ini bagian ini siapa, berapa menit. Tuh. Ada yang ditanyakan? Tidak. Selesai. Lanjut. Nomor 11. Sudah dibuat jadwal pembuatannya, sudah ya. Sudah. Terus pembagian tugas oleh siapa-siapa sudah. Sudah. Nanti siap presentasi ke depan ya. Ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak ada. Lanjut. Jadwal pembuatannya sudah ya. Terus pembagian tugasnya juga sudah. Nanti ditulis. Nanti tahapan ini berapa menit, dilakukan oleh siapa. Semua. Oke, cut.
Baik anak-anak, tadi kan sudah presentasi ya, mengutarakan yang namanya perencanaan produk. Bu Ita juga sudah menilai. Bu Ita harapkan yang lain yang belum pernah aktif atau belum pernah maju, diharapkan nanti termotivasi dengan teman-temannya. Jadi berusaha untuk maju juga. Gitu ya, ini kesempatan ini, silakan nanti yang belum-belum. Dari sini ada yang ditanyakan sebelum nanti presentasi? Paham ya? Sekarang waktunya presentasi menyusun jadwal pembuatan. Siapa dari kelompok 1 yang mau presentasi mengenai jadwal pembuatan? Siapa? Kelompok 1, silakan maju ke depan. Sebelum maju silakan perkenalan seperti teman-temannya. Perkenalkan, nama saya Bella Dwi Oktavia, nomor absen 6. Yang pertama, kegiatan merencanakan produk 5 menit oleh semua anggota kelompok. Yang kedua, mencari dan meletakkan desain gambar yang akan digunakan dalam aplikasi 10 menit sesuai dengan pembagian tugas masing-masing anggota. Yang ketiga, menuliskan percakapan di balon percakapan 7 menit oleh Diva dan Rian. Yang keempat, memeriksa dan mengunggah tugas dalam link 5 menit oleh Fahril dan Alvin. Baik, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Bagus sekali ya, menyusun jadwalnya juga sudah lengkap, pembagian tugasnya juga sudah. Sekarang giliran kelompok 2. Siapa kelompok 2 yang akan maju? Silakan maju mewakili kelompoknya. Pertama perkenalan dulu, baru menyebutkan kelompoknya. Perkenalan dulu namanya, absennya sambil dinilai Bu Ita. Perkenalkan, nama saya Zara Revalisma Anggiani, absen 35. Yang pertama, kegiatan merencanakan produk selama 5 menit oleh semua anggota kelompok. Yang kedua, mencari dan meletakkan desain gambar yang akan digunakan dalam aplikasi 10 menit sesuai pembagian tugas masing-masing anggota. Yang ketiga, menuliskan percakapan di balon percakapan selama 7 menit oleh Dinda, Sinta, dan juga Aulina. Yang keempat, memeriksa dan mengunggah tugas dalam link selama 5 menit oleh Ragita. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Siapa yang mewakili kelompoknya? Mempresentasikan pembuatan jadwal. Silakan perkenalkan dulu namanya, absennya, biar Bu Ita mudah untuk menilai. Coba semuanya. Perkenalkan namanya, absen. Perkenalkan, nama saya Deswita Risa Pratania, absen 9.
Yang pertama, kegiatan merencanakan produk 5 menit oleh semua anggota kelompok. Yang kedua, mencari dan meletakkan desain gambar yang akan digunakan dalam aplikasi 10 menit sesuai pembagian tugas masing-masing anggota. Yang ketiga, menuliskan percakapan di balon percakapan 7 menit oleh Lilis dan Ida. Nomor 4, memeriksa dan mengunggah tugas dalam link 5 menit oleh Salsa dan Della. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Kelompok yang terakhir ya, kelompok 4. Dari kelompok 4 siapa yang mewakili untuk mempresentasikan pembuatan jadwal dan pembagian tugas? Silakan perkenalkan dulu nomor absen baru. Silakan dibawa dulu. Perkenalkan, nama saya Sahidatul Yaumia, nomor absen 31. Menyusun jadwal pembuatan. Pertama, kegiatan merencanakan produk 5 menit oleh semua anggota kelompok. Kedua, mencari dan meletakkan desain gambar yang akan digunakan dalam aplikasi 10 menit sesuai pembagian tugas masing-masing anggota. Ketiga, menuliskan percakapan di balon percakapan 7 menit oleh Miftah dan Sahidatul. Keempat, memeriksa dan mengunggah tugas dalam link 5 menit oleh Arin Dwi dan Damai. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 4. Baik anak-anak, sebelum kalian membuat komik digitalnya seperti apa, perhatikan dulu di LKPD. Di situ ada yang namanya langkah-langkah pembuatan komik. Dilihat, mulai langkah-langkah pertama, nanti kalian buka melalui PPT interaktifnya. Terus di sini juga ada tahapan. Di situ juga sudah ada link-linknya, mulai link mendownload aplikasinya. Sudah didownload semua ya? Itu tutorialnya juga sudah ada. Terus di sini nanti setelah kalian mengunggah komik digital dalam bentuk PDF, silakan kalian kumpulkan di link pengumpulan tugas. Itu caranya juga sudah ada di situ, cara mengumpulkan hasil komik digital. Pertama, silakan membuka lah, nanti dibaca di situ, di bagian situ. Dari sini apa ada yang ditanyakan? Baik, untuk pembuatan komik membutuhkan waktu kira-kira berapa menit? 25 menit cukup ya? Cukup. Karena apa? Membutuhkan waktu yang sedikit banyak. Kalian harus menghapus background gambar, harus mengetik 25 menit ya, cukup ya? Dimulai dari sekarang. Silakan kalian dibagi tugas kelompoknya seperti apa. Silakan kalian membuka aplikasinya seperti apa. Paham ya? Paham. Nanti Ibu akan keliling-keliling sambil menilai, sambil kalian tanyakan jika ada yang perlu dipertanyakan. Silakan dimulai dari sekarang. Sini tinggal ngetik, nanti kalian kalau pakai pangkal tinggal ngetik komik. Itu Pak, itu komik. Nanti muncul di sini. Nah ini ya, betul ya. Itu nanti tinggal masukkan gambar-gambar saja. Tinggal masukkan gambar terus isi. Misalkan ingin template seperti ini. Gitu aja. Nanti gambarnya beda situ. Seperti kalian membuat mind mapping tapi ini bentuknya komik. Paham ya? Terus, jangan lupa 25 menit harus selesai. Ya. Ya, komik digital itu seperti ini Pak. Nanti aplikasinya bentuknya seperti ini, linknya juga sudah ada. Kita cek. Klik. Nah, di sini ada template-nya. Kalian tinggal milih. Suka yang seperti ini. Biasanya anak kelas juga suka yang masuk. Klik aja 2 kali. Nanti tinggal dikecilkan gambarnya di sini. Tinggal ngecilkan berapa serang. Udah biasanya 50. Terus kalau mau ganti judul bisa klik 2 kali. Klik. Nah, tinggal ganti misalkan perang, tulis perang Aceh.
meter. Nah, terus mau mengganti model, ini sebelah kiri ini juga ada miring apa, kan jadi yang ini. Nah, terus ini warnanya yang sebelah sini. Nah, ini warna, misalkan warna yang hijau. Mau diperbesar kan? Karena di sini sudah muncul kotak-kotak kecil ini ya di pojok-pojok di mana. Gampang. Timbangan ini misalkan itu berapa besar. Itu timbangan ini serah kalian nanti. Betul ya. Kalau mengisi misalkan mau menghilangkan kotaknya kebanyakan tuh, tinggal diklik ada kotaknya kan sudah muncul titik-titiknya, tinggal diklik. Kalau misalkan mau menambahi balon, tinggal diklik, ditarik balon percakapan. Nah, kalau mau ngisi kan di sini juga sudah muncul, klik. Terus isi percakapannya seperti apa? Gitu ya. Misalkan aku mau nambah kotak tuh, di sini juga sudah ada ini. Tinggal diklik, tarik, ditahan. Nah, dibesarkan juga sama, tinggal narik. Kalau pengisian mau ngisi apa gambar di sini juga sudah ada foto, ada explore. Nah, nanti kalian setelah menentukan gambar taruh di folder yang sama biar gambarnya mudah dicari sama mudah diakses. Misalkan di sini ada gambar, karena di sini ada gambar, nanti tinggal ngopi, tinggal narik saja. Itu caranya, misalkan ini anaknya itu kalau jadi nggak apa-apa, terserah. Kalau menghilangkan karena cuma diklik saja, klik sampai muncul kotak-kotak kecil-kecil ini tinggal. Nah, kalau nambah halaman ini tinggal nambah sini. Ini kan cuma satu ya, ini ada satu, tinggal nambah. Ini modelnya banyak sekali di sini, tinggal milih model ini. Tarik aja. Terus ini warna. Nah, gitu aja caranya seperti itu ya. Misalkan sudah selesai semua, terus nanti tinggal di-download. Di sini download ekspor. Tinggal milih mau semua atau yang di-download halaman berapa sampai berapa. Itu tulis di sini. Tulis. Ini bentuk PDF, bentuk image. Nah, nanti tinggal next terus. Next, nanti tinggal dikasih nama siapa. Itu paham ya? Silakan dikerjakan. Ini real, caranya real. Seperti membuat mind mapping real. Dibuka kanvasnya dulu, sudah ya. Nanti diklik di bagian search, diklik komik. Nanti akan muncul desainnya seperti apa. Nanti tinggal ganti gambar sama ganti tulisan. Ya, siapa yang membuat desain ini? Masih berapa hari? 17. Oke. Ada ya? Ada yang lain? Ada yang tanyakan? Sudah selesai semua, tinggal satu lembar ya. Satu lembar. Baik anak-anak, tadi Bu Ita sudah keliling-keliling ya, sudah menilai juga, sudah memberikan arahan bagaimana caranya. Kita lihat di LKPD-nya yang di depan. Di situ ada cara mengumpulkan hasil komik. Sudah dikumpulkan semua dalam link? Baik, sekarang tinggal presentasi ya. Kelompok 1 siap. Siapa yang presentasi ke depan? Saya. Faril, kelompok 1. Kita beri opat dulu untuk perwakilan kelompok 1 presentasi. Silakan. Bayangkan dulu ya. Kelompok 1 kita tayangkan dulu hasilnya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota 1 Faril Duarditya dan teman saya Firly, Rian, dan Alvin dan juga Bella. Silakan presentasi. Presentasi kami 1, identifikasi masalah. Adakah hubungan antara latar belakang perang Aceh dengan adanya Traktat London, Bu? Akar masalah 1. Perang Aceh terjadi karena keinginan Belanda untuk menguasai Aceh.
yang kedudukannya semakin penting baik dari segi strategi perang maupun jalur perdagangan. 2. Politik ekspansi Belanda karena Traktat Sumatera yang isinya menyebutkan bahwa Inggris memberikan izin kepada Belanda menguasai Sumatera. Solusi. Salah satu sebab terjadinya perang Aceh yaitu adanya politik ekspansi Belanda karena Traktat Sumatera yang isinya menyebutkan bahwa Inggris memberikan izin kepada Belanda menguasai Sumatera. Dalam kesepakatan disebutkan bahwa Belanda tidak dapat mengganggu kemerdekaan Aceh. Akan tetapi, pada praktiknya Belanda tetap berusaha melancarkan serangan terhadap daerah Aceh yang jauh dari ibu kota. Bagus, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Dari hasil produknya kelompok 1 kira-kira ada masukan enggak? Atau tambahan mungkin gambarnya kurang jelas atau tulisannya kecil. Gimana? Tulisannya terlalu kecil. Oh, tulisannya terlalu kecil. Apalagi? Sudah cukup bagus ya. Apalagi? Oh, gambarnya tidak jelas. Berarti nanti untuk kelompok 1 kedepannya nanti gambar sama tulisannya diperbaiki. Ya. Ya. Paham? Terus apa lagi? Sudah cukup? Ya. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Kita akan memberikan kesempatan presentasi untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju, 5 orang peserta. 5 orang, silakan maju. Sambil Ibu kita akan menampilkan hasil dari kelompok 2. Silakan maju kelompok 2. Ada yang menerangkan gambarnya, ada yang berbicara. Silakan jangan sampai menutupi gambar. Yang membuka presentasi siapa? Yang membuka? Silakan dibuka sambil memperkenalkan teman-temannya sama absen. Silakan. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Perkenalkan saya Zara Revalisma Anggiani dan teman saya Dinda, Sinta dan juga Aulina dan Ragita. Kami akan mempresentasikan yaitu identifikasi masalah alasan Sultan Agung melakukan penyerangan terhadap VOC di Batavia. Akar masalahnya yaitu ada beberapa alasan mengapa Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia, yakni 1. Tindakan monopoli yang dilakukan VOC. 2. VOC sering menghalang-halangi kapal-kapal dagang Mataram yang akan berdagang ke Malaka. 3. VOC menolak untuk mengakui kedaulatan Mataram. Dan 4. Keberadaan VOC di Batavia telah memberikan ancaman serius bagi masa depan Pulau Jawa. Solusinya yaitu serangan pertama pasukan Mataram dipimpin oleh Tumenggung Bahureksa, serangan kedua yang dipimpin oleh Kiai Adipati Jumina, K.A. Puger dan K.A. Purabaya. Sekian presentasi dari kami. Adakah yang mau ditanyakan? Ya, mungkin ada tambahan dari hasil komiknya, mungkin ada tambahan, mungkin gambarnya kurang apa, tulisannya kurang apa, isinya mungkin sama atau tidak dengan materi. Bagus ya? Bagus sekali. Itu banyak sekali. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Silakan. Sudah ditutup ya presentasinya? Sudah ya? Baik, untuk selanjutnya kelompok 3. Siapa yang akan mewakili? 5 orang. Silakan maju 5 orang. Diperkenalkan dulu kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kami. Saya bernama Salsabella Sabrina Aulia, absen 30. Saya Dela Ramadhani, absen 8. Saya Idan Jerwati, absen 19. Saya Deswita Risa Pratani, absen 9. Saya Lilis Nur Arini, absen 22. Pertempuran yang berlangsung lama akhirnya membuat posisi Kesultanan Gowa kian lemah. Inilah yang kemudian membuat Sultan Hasanuddin terpaksa melakukan perjanjian dengan VOC.
Sultan Hasanuddin mendatangi perjanjian Bongaya pada 18 November 1667. Mengutip dari buku IPS terpandu Sosiologi, Geografi, Ekonomi, Sejarah, isi perjanjian yaitu Sultan Hasanuddin diwajibkan memberi kebebasan pada VOC untuk berdagang di kawasan Makassar dan Maluku. VOC memegang monopoli perdagangan Indonesia bagian timur. Dari sini mungkin ada yang ditambahkan dari hasilnya? Tidak ya, cukup bagus, gambarnya jelas, tulisannya juga jelas. Ada pertanyaan mungkin? Cukup, sudah ditutup presentasinya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Bagus ya, ini yang terakhir. Untuk kelompok terakhir, kelompok 4, silakan maju kelompok 4, 5 orang peserta didik, silakan maju ke depan. Silakan. Kelompok 4. Silakan. Perkenalkan, nama saya Isnani Misratul Zana, absen 20. Saya Rindwi Wayantias, nomor absen 4. Silakan. Saya Diva Wahyu, absen 13. Saya Zaidatul Yaumia, absen 31. Saya Nurul Fadila, absen 26. Kami dari kelompok 4 akan mengidentifikasi masalah penyebab pasukan Diponegoro sulit dikalahkan. Akar masalahnya yaitu beberapa strategi perang Diponegoro merencanakan serangan ke Keraton Yogyakarta dengan mengisolasi pasukan Belanda dan mencegah pasukannya bantuan dari luar mengirim utusan kepada para bupati dan ulama agar bersiap melawan Belanda, memilah bangsawan yang dinilai sebagai lawan dan kawan membagi wilayah perang dan pertahanan. Solusinya yaitu kuatnya pasukan Diponegoro dikarenakan Diponegoro mampu menggerakkan kekuatan di seluruh Jawa dengan mengajak para bupati dan ulama di seluruh Jawa agar bergabung menyatukan kekuatan yang memisah dengan Diponegoro menganggap Belanda sebagai musuh dalam perangnya. Sekian yang dapat kami presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tambahan dari hasil kelompok 4. Bagus ya, malah di sini ada 3 lembar, berarti nilainya lebih dari standar, di atasnya standar lagi. Ada tambahan mungkin gambarnya, tulisannya? Bagus ya, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 4. Silakan ditutup dulu presentasinya. Sudah ditutup ya? Oke, silakan kembali ke tempat. Baik anak-anak, tadi kan sudah semua mendapatkan masukan presentasinya, sudah dievaluasi untuk perbaikan ke depannya. Sekarang nanti Ibu akan melanjutkan post-test, kesimpulan, refleksi. Sebelum itu, untuk menyegarkan otot-otot yang kaku, pikiran yang sudah jenuh ya kan, karena seharian sudah memperoleh pelajaran yang beraneka ragam, silakan kalian berdiri dulu, silakan berdiri. Sudah, kita akan melakukan ice breaking. Ice breaking itu penyegaran. Gimana Bu caranya? Gini caranya, tepuk semangat, semangat. Terus semangat, yes gitu ya, paham? Bisa dilakukan ya. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Tepuk semangat, 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 yes. Ulangi lagi ya. Bisa? Ayo tepuk semangat gitu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Kita beri aplaus dulu. Cut. Sudah anak-anak ya? Sudah segar kembali pikirannya? Sudah nggak ngantuk? Baik, kita akan melakukan tahapan yang terakhir yaitu post test. Dilihat di situ. Link post test ini
nanti sudah Ibu share ya di halaman WA kalian. Coba dilihat di WA. Sudah terlihat ya linknya? Silakan Ibu kasih waktu 7 menit untuk mengerjakan. Sudah bisa dibuka? Silakan Ibu kasih waktu 7 menit untuk mengerjakan dimulai dari sekarang. Kat. Duk. Silakan berdiri. Wis. Sudah selesai ya anak-anak. Sekarang Ibu akan melihat hasil tertingginya diperoleh oleh Bella dan Faril. Silakan beri apa dulu. Tapi dilihat yang lain juga sudah bagus, memenuhi KKM. Diharapkan nanti yang masih di bawah, kalian ulangi lagi bisa. Nanti linknya ini bisa dikerjakan berulang-ulang. Baik anak-anak, sebelum Ibu akhiri pembelajaran, silakan nanti kalian sudah berdiskusi tadi ya. Nah, setelah berdiskusi, kalian akan diminta untuk menyimpulkan dan memberikan refleksi untuk pembelajaran. Ibu akan menunjuk salah satu kelompok untuk memberikan kesimpulan. Silakan untuk kelompok 3 yang mewakili maju ke depan untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Siapa yang menjadi perwakilan kelompok 3? Silakan maju ke depan, silakan maju. Perkenalkan nama, absen, nanti akan dinilai. Bagi yang belum, silakan biar nanti nilainya sama dengan temannya yang aktif. Silakan di bawah dua-duanya. Perkenalkan nama, absen. Perkenalkan, nama saya Dela Ramadhani, absen 8. Kesimpulan kelompok 3 yaitu semua perlawanan di beberapa daerah di Indonesia adalah untuk mengusir kolonial, menginginkan dikuasainya segala kehidupan masyarakat, ekonomi sosial, budaya, politik, pemerintahan, yaitu dengan monopoli dan memperluas pengaruhnya di daerah-daerah dengan kebijakan yang dikeluarkannya. Bagus sekali. Kita beri oplos dulu untuk yang maju. Silakan kembali. Ini kesempatan kalian yang belum aktif. Silakan yang belum, siapa tahu maju sekarang. Diberikan kesempatan untuk kelompok 4. Siapa yang mewakili kelompok 4? Silakan maju ke depan. Kita beri oplos dulu biar majunya semangat. Silakan perkenalkan nama, absen. Nanti ada nilainya bagi siswa yang aktif. Silakan ke bawah diperkenalkan namanya, absen. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila, absen 26. Semua perlawanan di beberapa daerah merupakan perjuangan rakyat yang hanya bersifat kedaerahan saja untuk membebaskan daerahnya dari campur tangan bangsa asing yang terbilang mengikat dan menyebabkan penderitaan rakyat. Kita beri oplos dulu untuk kelompok 4. Terima kasih, wassalamualaikum. Bagus sekali ya. Sekarang saya lihat anak-anak sudah mulai aktif. Sekarang kita akan melakukan refleksi. Refleksi itu apa, Bu? Merefleksi itu maksudnya apa? Dalam pembelajaran ini yang sudah didapatkan apa? Terus yang perlu diperbaiki itu apa sebagai bahan perbaikan untuk pertemuan mendatang. Gitu ya. Sekarang untuk merefleksi saya berikan kesempatan untuk kelompok 1. Siapa yang mewakili kelompok 1? Silakan maju ke depan, perkenalkan nama, absen. Nanti ada nilainya untuk siswa yang aktif. Silakan. Maju.
maju, nama dan juga absen. Ya, silakan di bawah. Nama? Perkenalkan, nama saya Alvin Zargifari. Nomor absen 3. Pembelajaran hari ini yang didapatkan nilai-nilai positif perjuangan bangsa Indonesia, dan dalam pembelajaran yang masih belum dilakukan adalah kita sebagai tokoh dalam komik digital yang akan memerankan peran di cerita perlawanan, Bu. Kita beri otot dulu untuk temannya yang sudah maju. Silakan. Bagus ya, sudah berani maju. Sekarang yang terakhir untuk kelompok 5 ini, kelompok 5 yang belum. Siapa yang mewakili kelompok 5? Silakan yang merasa belum pernah maju, diharapkan nanti maju. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah aktif, hebat-hebat sekali. Semoga nanti kedepannya lebih aktif lagi. Terima kasih, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Action.